Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat TV semuanya. Bagaimana nih kabar kalian semua yang di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam keadaan baik-baik saja. Oke adik-adik semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Ramadan. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Kak Rizky atau Kak Iki juga boleh. Dan kebetulan nih pada video kali ini kita akan belajar bareng tentang buku tematik kelas 3 tema 1 yang akan membahas tentang, ada yang tahu nggak tentang apa? Iya betul banget, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, kita lanjut ya, ada apa sih yang akan kita pelajari kali ini? Oke, di sini yang pertama kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pertumbuhan pada hewan. Dan yang terakhir, kita bakal belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada makhluk hidup. Makhluk hidup, seperti yang adik-adik ketahui ya, makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri nih. Lalu ciri-cirinya apa aja sih Kak? Kok dari tadi ciri-ciri mulu? Aku kan penasaran. Oke deh, kita bahas di sini. Nah, makhluk hidup sendiri ini adalah contohnya ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Jadi makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri dapat bergerak, dan setiap alat pergerakan makhluk hidup itu berbeda ya adik-adik. Contohnya seperti manusia. Manusia berjalan menggunakan kaki. Terus ada lagi ikan. Ikan berenang menggunakan apa? Oke, sirip, bener banget. Terus cicak nih, cicak juga biasanya merayap di dinding. Nah, itu merupakan tanda bahwa makhluk hidup bisa bergerak. Selanjutnya itu makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup memiliki pernafasan, alat bernafas yang berbeda-beda ya adik-adik. Ada yang bernafas menggunakan paru-paru, contohnya manusia nih. Terus ada juga bernafas yang menggunakan insang, tentunya adik-adik tahu kan apa? Iya betul banget, ikan. 100 buat kalian semua nih Sobat TV. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak ini ada hewan yang berkembang biak dengan dibagi menjadi tiga cara. Yang pertama itu ada ovipar. Nih diingat ya, ovipar berarti dia bertelur. Contohnya itu seperti ayam, bebek, apalagi burung puyuh. Burung apa lagi? Pokoknya yang bertelur, dah itu namanya ovipar. Terus yang kedua ini ada vivipar. Vivipar berarti melahirkan. Contoh hewan yang melahirkan ini ada kucing, anjing, kelinci. Apalagi adik-adik bisa sebutin semua hewan yang melahirkan. Itu disebut vivipar, ingat ya. Terus yang ketiga nih, ada yang namanya ovovivipar. Berarti dia bertelur sekaligus melahirkan. Nah, contohnya itu seperti ikan pari, ikan hiu, ikan paus. Pokoknya yang kayak gitu dah adik-adik. Oke, paham ya? Selanjutnya makhluk hidup itu tumbuh. Oke, untuk tumbuh mungkin kalian paham ya, kan kalian kalau misalnya setiap tahun nih bertambah usia berarti tumbuh juga nih dari tinggi badan, dari apa lagi? Misalnya rambut nih, rambut kalian tumbuh. Nah, berarti makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tumbuh. Oke, selanjutnya ada makan. Nah, tentunya makhluk hidup ini juga perlu makan ya adik-adik. Untuk kalian nih harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna ya untuk manusia sendiri, untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisinya. Jadi biar kalian tetap sehat. Nah, makanannya juga harus yang bergizi, bersih dan higienis tentunya, dan halal. Oke? Kalau bisa halal ya adik-adik, biar nggak ada jadi sarang penyakit. Selanjutnya itu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ini contohnya misalnya kalau kalian upacara bendera tuh, kan misalnya silau ya. Nah, kalian suka nutup mata kalian gitu kan, aduh silau. Nah, itu yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang. Itu masuk ke yang kalian itu berarti peka terhadap cahaya matahari. Jadi kalian
akan apa ya istilahnya refleks gitu loh adik-adik. Terus kalian juga tahu nggak sih kalau pada tumbuhan itu biasanya itu putri malu. Misalnya kalian pernah nyentuh putri malu gak? Nah putri malu itu kalau disentuh kan dia kuncup gitu ya daunnya. Nah itu dinamakan pekat terhadap rangsang. Oke, nah di sini juga ada makhluk hidup itu perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Dan jangan lupa sebelum makan harus berdoa. Sesudah makan juga jangan lupa berdoa. Ini tuh sebagai wujud tanda kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya adik-adik. Nah, dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, dan sebagai wujud bersyukur kita juga harus rajin berolahraga karena kan kita udah diberi tubuh yang sehat ya, yang bugar. Nah, kita olahraga nih biar kita lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan tubuh kita tetap dalam keadaan yang sehat. Oke? Siap. Halo adik-adik, gimana nih tadi belajar bersama Kak Rizky di subtema yang pertama? Nah, selanjutnya di sini perkenalkan aku Kak Calvina atau panggil saja Kak Vina akan menjelaskan tentang subtema kedua kita. Kira-kira apa ya subtema kedua kita? Nah, adik-adik, ini adalah subtema kedua kita yang mempelajari tentang pertumbuhan manusia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita belajar bersama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita pelajari tentang pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Nah, salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan nih teman-teman. Nah, pertumbuhan dan juga perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti makanan, kebiasaan olahraga, dan juga faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah, dalam faktor makanan ini, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan juga bergizi. Contohnya seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, daging, ikan, tahu tempe ataupun telur. Lalu untuk sayur-sayuran misalnya ada kangkung, bayam, wortel, buncis. Untuk buah-buahan ada jeruk, apel, semangka. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu minum susu ya teman-teman. Contohnya seperti susu sapi ataupun susu kambing. Nah, makanan-makanan tersebut banyak mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat terdapat pada makanan-makanan pokok seperti nasi, kentang, dan lainnya. Sedangkan protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya dari ikan, daging, susu, dan juga telur. Nah, untuk protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan juga tahu. Nah, jangan lupa nih ada vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan juga susu. Maka dari itu, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan juga perkembangan manusia dengan baik. Jadi, teman-teman di sini jangan lupa untuk makan makanan yang menyehatkan ya, agar pertumbuhan dan perkembangan kita selalu baik. Oke, sampai sini apakah adik-adik semua sudah paham? Bila belum paham bisa segera ditanyakan ya. Baik adik-adik, karena subtema 2 sudah selesai, maka kita akan lanjut ke subtema berikutnya. Kira-kira ada apa ya di subtema berikutnya? Jangan lupa disimak ya. Subtema yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan. Berdasarkan kesamaan ciri-ciri, hewan dikelompokkan menjadi berbagai kelompok antara lain. Kelompokan yang pertama yaitu ada unggas. Unggas merupakan hewan yang memiliki ciri-ciri seperti ayam. Ciri-ciri unggas antara lain badannya berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap, kakinya ada 2, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang termasuk unggas yaitu ayam, bebek, burung, dan masih banyak lagi. Kelompokan yang kedua yaitu mamalia. Mamalia yaitu hewan yang menyusui anaknya. Ciri
Ciri-ciri hewan mamalia selain menyusui anaknya antara lain dia berbulu dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang termasuk mamalia antara lain kucing, sapi, kerbau, kuda, anjing, lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Pengelompokan yang terakhir yaitu ada Pisces atau ikan. Pisces adalah termasuk jenis ikan. Ciri-ciri Pisces antara lain hidup di air, bernafas dengan insang, bertelur, dan memiliki sirip. Subtema yang keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain hewan, tumbuhan pun juga membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan. Pada tanaman sendiri berkembang biak ada yang secara alami dan juga ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Dan perkembangbiakan alami ini dapat melalui biji dan tunas. Selain itu dapat juga berupa umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, semangka. Dan tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya itu ada pohon pisang, bambu, dan bunga susar bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah Wah, seru banget ya adik-adik. Penjelasan dari kakak-kakak tentang materi pada kali ini. Karena materi kita sudah habis, maka video ini juga akan selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.